Begitulah ketakwaan menyebabkan rezeki kita dicukupi oleh Allah. Makanya ayatnya tadi mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah hadirkan solusi dari seluruh problematika kehidupannya. Dan Allah berikan kepadanya rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita dikumpulkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Setelah kebaikan iman dan Islam, kebaikan kesehatan, kebaikan memakmurkan rumah Allah, salat berjamaah di masjid, berzikir kepada Allah, kebaikan tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, dan berkumpul seluruh kebaikan tadi dengan kebaikan bulan haram, yaitu bulan Rajab yang hari ini kita berada di dalamnya. Mudah-mudahan seluruh kebaikan tadi mengantarkan kita semua menjadi pribadi yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini adalah al-munjiyat, perkara yang menyelamatkan. Tema ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, "Salasun muhlikatun wa salasun munjiyatun." Ada 3 perkara yang merusak, ada 3 perkara yang menyelamatkan. Fa'ammal muhlikatu fasyuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i binafsih. Adapun yang merusak, pertama pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Wa ammal munjiyatu, adapun yang menyelamatkan, kata Nabi, fa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah wal adlu fir ridha wal ghadab wal qasdu fil faqri wal ghina. Yang pertama yaitu rasa takut kepada Allah, baik ketika sendiri maupun bersama yang lain. Adil, baik ketika ridha maupun marah. Dan hidup sederhana, baik ketika miskin maupun kaya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis tadi merupakan
khabar, pemberitahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemberitahuan Nabi, maka sudah pasti benar. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berbicara dengan hawa nafsu. Semua yang Nabi sampaikan adalah wahyu dari Allah. Berita-berita hari ini bisa benar, bisa salah. Tapi berita yang disampaikan oleh Rasulullah maka pasti benar adanya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, apa perkara yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia, menyelamatkan juga kehidupan kita di akhirat? Maka penting untuk kita renungkan, seperti doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau dikenal doa apa? Sapu jagat. Ini istilahnya khusus orang Indonesia. Orang luar enggak tahu apa itu doa sapu jagat. Pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu rasa takut kepada Allah, baik sendiri maupun bersama yang lain. Ketika sendiri takut kepada Allah, termasuk ketika bersama-sama seperti ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menyelamatkan kita di dunia, menyelamatkan kita di akhirat. Jemaah dimuliakan oleh Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, generasi di zaman dahulu itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diselamatkan dari kesulitan rezekinya. Ada yang diselamatkan dari kesulitan masalah kesehatannya. Ada yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah yang menimpanya. Termasuk ada yang diselamatkan oleh Allah dari bencana. Berkah apa? Ketakwaan. Keluarga Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Itu berkah ketakwaan mereka. Nabi Ibrahim dibakar di tengah api yang membara. Saking besarnya api itu orang bingung, ini gimana cara melempar Ibrahim. Maka iblis menjelma sebagai sosok manusia. Gampang, lempar saja pakai manjanik. Manjanik tahu Pak? Ketapel besar. Maka dilempar, persis jatuh di tengah api yang begitu besar. Logikanya Pak, orang dibakar, yang mati orangnya atau apinya? Logikanya, orangnya. Kemarin ada berita mobil terbakar di Jakarta. Penumpangnya ada berapa Pak? 2. Dua-duanya hangus 100%. Padahal cuma api mobil. Ini api yang membakar Nabi Ibrahim itu lebih besar. Tapi ternyata Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sebelumnya Nabi Ibrahim ketika mau dilempar itu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Diselamatkan oleh Allah. Kemudian keluarga Ibrahim, Hajar istrinya beserta Ismail anaknya ditinggal oleh Nabi Ibrahim di lembah yang tidak ada pohon sama sekali. Sampai Nabi Ibrahim bermunajat, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Nabi Ibrahim
meninggalkan keluarganya itu hanya meninggalkan bekal yang kira-kira cukup untuk 2 hari saja. Logika manusia hari itu berkata, orang tidak mungkin bisa bertahan hidup di tempat seperti itu. Maka ketika Hajar bertanya kepada suaminya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan kami di tempat seperti ini?" Ibrahim satu sisi adalah manusia. Dia adalah seorang ayah, dia adalah seorang suami. Mana ada seorang ayah tega meninggalkan anaknya di tempat seperti itu, meninggalkan istrinya di tempat seperti itu. Maka Ibrahim diam 1000 bahasa. Maka Hajar tahu ini tidak mungkin kehendak hati suaminya. Ini pasti perintah Allah. Dia sadar suaminya adalah seorang nabi dan rasul. Maka dia bertanya, "Allahu amaraka hadza?" Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Ibrahim mantap menjawab, "Na'am, iya." Maka Hajar seketika bertawakal kepada Allah. Idzan la yudayyi'ani Allah. Kalau begitu tidak mungkin Allah menyia-nyiakanku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika bekal telah habis, Hajar mulai kehausan. Air susunya tidak lagi keluar. Ismail terus menangis. Maka Hajar berlari-lari kecil dari sofa ke Marwah 7 kali. Siapa yang menyangka dari bekas hentakan kaki Ismail alaihissalam memancar air yang penuh keberkahan, air yang menyehatkan, yang hari ini diminum jutaan orang setiap harinya tidak pernah habis. Air apa Pak? Zam-zam. Jadi dicukupi rezekinya oleh Allah karena apa? Ketakwaan. Itu kan Nabi Ustadz, wajar. Nah, ada keluarga ya Imam Hatim Al-Asam ditinggal merantau oleh suaminya menuntut ilmu ke negeri seberang. Istrinya menolak, anak-anaknya menolak. Ada satu anak terakhir, perempuan, umurnya baru 10 tahun, hafal Quran, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, berangkatlah, tunaikan perintah Allah, serahkan urusan kami kepada Allah." Ketika bekal yang ditinggal habis, keluarga itu mulai lapar. Cuma ada air putih di rumahnya. Maka satu keluarga mulai menyalahkan anak paling kecil tadi. Ini gara-gara kamu. Ngapain ngizinin ayah kita pergi? Apa kata anaknya? "Ketahuilah, ayah kita menitipkan kita kepada Zat yang maha hidup, maha memberi rezeki, tidak pernah tidur, tidak pernah mati." Ini anak kecil, kuat imannya. Maka satu hari rumah itu diketuk. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Rupanya penunggang kuda. Dia kehausan, minta air putih. "Ada enggak air putih di rumah ini?" Kata penghuni rumah itu, "Memang tinggal air putih di rumah ini. Silahkan." Ya. Maka penunggang kuda itu bertanya, "Ini rumahnya siapa?" "Ini rumahnya Hatim Al-Asam." "Masya Allah, ulamanya kaum muslimin itu." "Iya." "Kemana beliau?" "Sedang keluar negeri cari ilmu." Maka penunggang kuda ini berkata kepada pasukannya, "Kalian kalau mengaku sebagai pengikutku, lakukan seperti yang aku lakukan." Dia ambil ya kantong isinya emas, ditaruh di depan pintu rumah tadi, diikuti oleh seluruh penunggang kuda. Ambil kantong isinya emas, taruh di depan pintu. Saking banyaknya kantong emas itu sampai pintu rumah itu susah untuk ditutup.
Satu keluarga saling pandang, heran dengan pemandangan yang mereka lihat. Anak kecil ini lagi-lagi menanamkan pelajaran tentang akidah. Lihatlah, satu pandangan manusia sudah mencukupi kebutuhan kita. Bagaimana dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah, ayah kita menitipkan kita kepada Zat yang Maha memberi rezeki. Tidak pernah tidur, tidak pernah mati. Begitulah ketakwaan menyebabkan rezeki kita dicukupi oleh Allah. Makanya ayatnya tadi mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal, ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah hadirkan solusi dari seluruh problematika kehidupannya, dan Allah berikan kepadanya rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Gara-gara ketakwaannya, ada orang yang diberi solusi oleh Allah atas masalah kesehatannya. Nabi Ayyub alaihi salam diuji oleh Allah dengan berbagai penyakit. Diuji oleh Allah dengan segala bentuk ujian. Ya. Rezekinya diambil oleh Allah. Semua kebanggaannya sebagai laki-laki diambil oleh Allah. Apa kebanggaan laki-laki itu? Duitnya banyak, ya, rezekinya berlimpah. Maka dalam sekejap seluruh kekayaan Nabi Ayyub alaihi salam ludes. Ya. Kebunnya yang begitu luas, datang angin panas sekali, terbakar semuanya. Ternaknya yang begitu banyak, dalam sekejap muncul angin membawa penyakit. Seketika ternaknya mati semua. Jadi jatuh miskin. Makanya kita kalau diberi kekayaan oleh Allah, jangan sombong. Karena mudah sekali bagi Allah untuk menariknya kembali dari diri kita. Kebanggaan kedua, ya, anaknya banyak. Anaknya satu hari bermain di sebuah rumah. Datang angin kencang, rumah itu roboh, anaknya wafat semuanya. Kebanggaan ketiga, ini pelan-pelan aja Pak, istrinya banyak. Ketika laki-laki sudah enggak punya apa-apa, maka disitulah istri itu diuji. Rupanya banyak yang enggak lulus. Cuma satu yang lulus. Biasanya nomor berapa Pak? Nomor 1. Ini pengalaman semuanya. Tinggal satu yang masih setia. Praktis tinggal kesehatannya. Kesehatannya pun diambil oleh Allah. Nabi Ayyub menderita sakit sampai kulitnya rusak, rambutnya rontok. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada saat yang begitu kritis, iblis mencoba menyesatkan Nabi Ayyub. Ya. Apa jawaban beliau? Allah memberiku berbagai kenikmatan itu 70 tahun. Lalu Allah mengambilnya dariku semuanya, ini baru 7 tahun. Apalah arti 7 tahun dibanding 70 tahun? Begitu orang kalau dekat dengan Allah, yang dia ingat selalu nikmat Allah. Dan kalau kita merenung, pasti nikmat Allah itu lebih banyak dibanding ujiannya. Makanya Allah memberi isyarat di surat Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh aku akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar dan seterusnya. Jadi hanya sedikit saja,
tetap nikmat Allah itu lebih banyak. Nabi Ayyub kemudian bermunajat kepada Allah. Diabadikan dalam surat Sad. Wadhkur abdana Ayyub idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa azab urqud birijlik hadza mughtasalum baridu wa syarab. Ingatlah hambaku yang bernama Ayyub ketika dia bermunajat, ya Allah, sungguh aku telah ditimpa oleh setan dengan bencana. Kata Allah, hentakkan kakimu ke tanah, akan memancar air yang bisa kamu minum dan kamu gunakan untuk mandi. Seketika Nabi Ayyub minum dari air tersebut, mandi dari air tersebut, maka penyakitnya langsung rontok, kulitnya langsung bagus, rambutnya langsung lebat. Kalau hari ini ada obat seperti itu, murah apa mahal, Pak? Sampai istrinya ketika balik pangling. Karena Nabi Ayyub sudah 7 tahun penampilannya begitu, kok tiba-tiba langsung ganteng. Maka istrinya pangling. Istrinya bertanya, Pak, apa Bapak melihat seorang Nabi Allah yang diuji dengan penyakit di sekujur tubuhnya? Kulitnya rusak, rambutnya rontok. Kok sekilas wajahnya mirip Bapak ya? Kata Nabi Ayyub, akulah suamimu. Akulah Nabi Allah yang diuji itu. Ya. Jadi dengan ketakwaan dibebaskan dari problematika kesehatan. Ada yang karena ketakwaannya diselamatkan dari fitnah. Nabi mengkisahkan dalam hadisnya seorang ahli ibadah namanya Jurej. Ya. Jurej ini ahli ibadah. Satu hari difitnah oleh seorang wanita. Wanita ini ngajak berzina. Jurej nggak mau. Ahli ibadah diajak berzina. Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas diajak berzina. Nggak maulah. Marah wanita ini. Difitnah. Dia kemudian berzina dengan penggembala. Lalu hamil. Lalu melahirkan. Dia koar-koar. Ini hasil hubungannya dengan Jurej. Orang-orang seketika marah, memukuli Jurej, menyeret Jurej, menghancurkan tempat ibadahnya. Begitulah sejarah bercerita kepada kita. Orang kalau saleh itu kekhilafannya sulit dimaafkan manusia. Orang berzina banyak. Tiap hari kita dengar ada berita perzinahan. Tapi coba kalau yang berzina itu pengurus masjid, Pak. Ketua DKM. Orang memaklumi atau tidak? Tidak. Apalagi imam masjid. Ya. Orang susah untuk memaklumi. Maka kita hari ini kalau sudah terjun ke dunia amal saleh, jadi pengurus masjid, pengurus majelis taklim, pengurus ya dakwah di komplek, hindari betul kesalahan-kesalahan semacam itu. Karena sejarah bercerita kepada kita, orang sulit untuk memaafkan. Jurej dibawa ke hadapan raja. Diinterogasi. Jurej, kamu ini orang soleh, ahli ibadah. Kenapa kamu berzina? Siapa yang berzina? Aku tidak berzina, wahai raja. Wanita itu baru melahirkan anaknya. Dia bilang itu hasil hubungannya dengan kamu. Oh begitu masalahnya. Baik, izinkan aku sholat. Jurej kemudian sholat dengan begitu khusyuknya. Dia berdoa kepada Allah. Setelah itu dia datangi bayi yang masih merah tadi, diusap kepalanya. Man abuka? Nak, siapa sebenarnya bapakmu? Tiba-tiba bayi yang masih merah itu bicara fasih seperti orang dewasa. Abi ar-ra'i. Bapakku sebenarnya adalah seorang penggembala. Semua yang hadir ketakutan. Apa sebabnya? Merasa terlanjur menzalimi Jurej. Raja gemetar. Wahai Jurej, saya mohon maaf sekali. Bagaimana kalau kami bangun lagi tempat ibadahmu dari emas atau perak? Bapak pilih emas atau perak, Pak? Kata Jurej, enggak perlu. Cukup bangun seperti sedia kala. Langsung dibangun. Ya.
Begitulah Allah selamatkan orang yang bertakwa dari fitnah yang menimpanya. Terkadang orang yang bertakwa karena ketakwaannya diselamatkan oleh Allah dari bencana. Nabi mengkisahkan 3 orang terkurung di sebuah goa. Ketika mereka berjalan, hujan lebat, angin kencang, maka mereka berlindung di goa. Tiba-tiba batu besar tergelincir menutup goa. Maka mereka berkata, kita enggak mungkin bisa selamat kecuali kita bertawassul kepada Allah dengan amal saleh terbaik kita. Yang satu dengan baktinya kepada orang tuanya, yang satu dengan sedekahnya, yang satu dengan apanya? Meninggalkan maksiat dengan ketakwaannya kepada Allah. Dia berkata, ya Allah, sungguh wanita yang paling aku cintai itu anak pamanku, sepupuku. Jadi sepupu boleh dinikah enggak, Pak? Boleh. Ya. Berkali-kali aku membujuknya, tapi dia enggak mau. Satu hari ada paceklik, semua orang kelaparan. Dia datang kepadaku, minta bantuan. Aku memberi syarat. Syaratnya mau diajak berzina. Awalnya dia menerima. Begitu tinggal selangkah lagi berzina, tiba-tiba dia berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan pecahkan cincin kecuali dengan yang halal. Seketika aku bangkit karena takut kepadamu, ya Allah. Aku tinggalkan zina. Ya Allah, kalau memang itu adalah amal saleh, bukakanlah goa ini. Langsung terbuka. Begitu Allah menyelamatkan orang yang bertakwa dari bencana. Ini di dunia, ya. Di akhirat nanti salah satu golongan yang diselamatkan oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang punya rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan dinaungi oleh Allah di hari kiamat, di mana hari itu enggak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Pemuda diajak berzina oleh wanita yang cantik jelita, punya kedudukan, tapi dia berkata, aku takut kepada Allah. Itulah ya orang yang dijamin naungan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada sebuah kisah dalam kitab Al-Jaza min Jinsil Amal. Ada pemuda namanya Abu Bakar Al-Miski. Al-Miski dari kata apa? Misik. Minyak kasturi. Kenapa dijuluki Al-Miski? Tubuhnya harum luar biasa. Seperti minyak kasturi. Orang bertanya, kamu ini pakai minyak apa sih? Kok harum sekali? Aku enggak pernah pakai minyak wangi. Lalu dari mana bau harum ini? Dia menceritakan kronologisnya. Dia pemuda yang tampan, soleh, disukai banyak wanita. Profesinya pedagang keliling, ya, pedagang kain. Satu hari dia dipersilahkan masuk rumah yang megah. Kata penjaganya, pemilik rumah ini ingin membeli daganganmu. Maka dia masuk. Begitu masuk, pintu dikunci. Rupanya di dalam rumah itu seorang wanita cantik jelita. Memaksa pemuda tadi untuk melayani nafsunya. Dan dia mengancam. Kamu kalau tidak mau, aku akan berteriak. Sehingga orang-orang mengira kamu hendak berbuat jahat kepadaku. Kamu tahu sendiri akibatnya. Ini kalau bapak di posisi dia. Musibah apa anugerah, Pak? Kalau enggak kuat iman langsung pakai kaidah darurat. Daruratnya apa boleh buat. Kata Ustadz kalau darurat yang enggak boleh jadi boleh.
Tapi karena pemuda ini imannya kuat, dia mencari cara bagaimana bisa selamat dari dosa besar, yaitu dosa zina. Dilihat ada kamar mandi. Baiklah, aku minta izin ke kamar mandi. Wanita ini senang luar biasa, mengira keinginannya akan segera terpenuhi. Rupanya di kamar mandi dia bongkar WC. Isinya dilumurkan ke seluruh tubuhnya. Dia keluar dari kamar mandi menemui wanita itu dalam keadaan berlumuran kotoran. Wanita itu kaget, terperanjat, mengira orang itu sudah gila, maka diusir dari rumahnya. Sepanjang jalan orang-orang menertawakannya. Ya, kalau lewat depan rumah kita mungkin kita teriaki, orang gila. Ya. Tapi dalam hatinya dia bersyukur kepada Allah, selamat dari dosa zina. Sampai rumah dia mandi, membersihkan diri. Kelelahan dia akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, malaikat menyapanya. Malaikat memuji tindakannya. Aku adalah malaikat Allah. Sungguh kamu telah melakukan kebaikan yang belum pernah ada orang berbuat baik seperti kamu. Maka sebagai balasan dari Allah, Allah jadikan tubuhmu harum sepanjang masa. Dari dunia sampai akhirat. Jadi Bapak kalau mau minyak wangi gratis Pak. Itu salah satu ya caranya. Begitulah orang yang bertakwa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Ini pertama. Kedua, yaitu al-adlu fir ridha wal ghadab. Adil, baik ketika ridha maupun marah. Biasanya orang itu hanya adil ketika ridha. Begitu marah, maka orang-orang di sekitarnya merasakan kezalimannya. Tetangganya merasa terzalimi, kawannya merasa terzalimi, istri dan anaknya terzalimi. Apa alasannya? Sedang marah. Maka kalau ingin selamat, baik marah maupun ridha, tetap berbuat adil. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Ada keteladanan yang sangat luar biasa dari seorang sahabat yang mulia. Namanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas di zaman Umar, ya, di masa Umar, diangkat menjadi gubernur di wilayah Irak. Ya, jadi dulu negara itu dipegang gubernur. Gubernur di bawah khalifah. Ketika menjadi gubernur Irak, ada orang yang memfitnahnya. Lapor kepada Umar, "Ya Amiral Mukminin, inna Sa'dan la yasiru bisariyah wa la yaqsimu bisawiyah." Wahai Amirul Mukminin, Sa'ad itu orangnya penakut, enggak berani ikut perang. Kemudian kalau bagi ghanimah, harta rampasan perang itu enggak adil. Pokoknya intinya dia enggak becus jadi pemimpin. Maka terdengarlah berita ini sampai ke telinga Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang difitnah, marah enggak Pak? Marah. Tapi meskipun Sa'ad bin Abi Waqqas ini marah, tetap lisannya adil. Dia berkata, Allahumma in kana kadziban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa arridhu lil fitan. Ya Allah, kalau orang ini dusta, dia mengatakan itu karena riya, ingin dilihat manusia. Sum'ah, ingin didengar manusia. Kalau bahasa kita hari ini ingin viral. Maka ya Allah, panjangkan umurnya, panjangkan kefakirannya, hadapkan dia pada fitnah yang banyak. Jadi doanya berapa? 3. Maka orang ini nasibnya persis seperti yang didoakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Umurnya tua 100 tahun lebih.
Sampai alisnya itu menutupi matanya. Saking tuanya. Lalu hidupnya miskin. Setiap hari minta-minta di pinggir jalan. Dan setiap hari dia dihadapkan pada fitnah yang banyak. Orang sering memfitnahnya. Persis seperti doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka orang ini satu hari ditanya, ya, bagaimana keadaanmu wahai kakek? Dia menjawab, syaikhun kabirun asobathu da'watu Sa'ad. Aku hanyalah kakek tua renta yang tertimpa doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu orang kalau adil, ya, sekalipun marah, maka doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula adil di saat marah ini dipraktekkan oleh Abdullah bin Rawahah. Ketika diutus oleh Nabi untuk menjemput pajak dari orang-orang Yahudi Khaybar, karena mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Harta mereka aman, kehormatan mereka aman, darah mereka aman, maka mereka membayar pajak. Orang-orang Yahudi menyiapkan riswah. Apa riswah itu, Pak? Suap, ya. Bagaimana bentuknya? Wanita-wanita Yahudi mencopoti perhiasannya, antingnya, ya, cincinnya, gelangnya, disiapkan sebagai riswah untuk Abdullah bin Rawahah agar tidak terlalu banyak memungut pajak, karena pajak hari itu sesuai dengan, ya, luasnya kebun, sesuai dengan banyaknya penghasilan. Jadi kalau kebunnya luas, pajaknya besar, penghasilannya besar, pajaknya besar, maka disuap. Jadi rupanya nyuap ini sudah ada sejak zaman dulu. Siapa yang memulai, Pak? Yahudi. Maka kalau hari ini ada orang suka nyuap, supaya urusan lancar, suap. Ya. Ini warisannya siapa? Yahudi. Maka Abdullah bin Rawahah marah dia. Ya. Kata beliau, demi Allah, kalian adalah golongan yang paling aku benci, karena kalian dibenci oleh Allah. Kalau kita baca ghairil maghdubi alaihim, maghdub apa tafsirnya? Yahudi, orang yang dibenci oleh Allah karena mereka tahu kebenaran tapi menolaknya. Yahudi. Meskipun Abdullah bin Rawahah membenci golongan Yahudi ini, tapi tetap berlaku adil, tidak mau menerima suap. Ya. Maka orang-orang Yahudi kemudian mengakui betapa mulianya akhlak Abdullah bin Rawahah. Mereka mengatakan, bihadza qamatis samawati wal ardh. Dengan akhlak seperti inilah langit bumi menjadi tegak. Ya. Jadi adil, baik ridha maupun marah. Termasuk satu lagi, orang kadang sulit adil itu kalau sudah mengatasnamakan perasaan. Ya, karena sedih kemudian berlaku tidak adil. Hati-hati, Pak. Ya. Sekalipun sedih tetap adil. Abu Talhah radhiyallahu anhu punya istri namanya Ummu Sulaim. Ya. Satu hari anaknya Abu Talhah ini sakit. Abu Talhah hendak keluar ingin menemui Rasulullah. Abu Talhah keluar dari rumahnya. Di tengah-tengah Abu Talhah keluar, anaknya wafat. Orang tua ditinggal wafat, anak sedih nggak, Pak? Sedih. Apalagi ibunya yang melahirkan, ya, yang mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, paling sedih.
Maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, jangan ada yang memberitahu Abu Talhah. Biarlah aku yang memberitahu dengan caraku. Abu Talhah pulang, ya, nanya, gimana keadaan anak kita? Kata istrinya, ya, ala askani makana. Anak kita dalam keadaan setenang-tenangnya. Ya. Istrinya berdandan cantik sekali. Menyiapkan makan malam yang lezat. Maka Abu Talhah pulang langsung makan. Disiapkan makan malam yang lezat sekali. Setelah itu makan lahir sudah, kemudian apa Pak? Makan batin. Mereka hubungan suami istri. Setelah selesai, baru istrinya ngasih tahu. Itu pun dengan bahasa kiasan. Hei Abu Talhah, bagaimana pendapatmu? Kalau ada orang meminjam perabotan satu kaum, lalu kaum itu hendak mengambilnya. Kata Abu Talhah, ya orang itu harus mengikhlaskannya, harus mengembalikannya. Kan bukan miliknya. Maka kata istrinya, ketahuilah, anak kita telah diambil oleh Allah. Besok tolong kamu kuburkan. Marah Abu Talhah. Kenapa baru ngasih tahu sekarang? Melaporlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, apakah kamu tadi malam hubungan? Ya, kata Abu Talhah, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma barik lahuma. Ya Allah berkahi keduanya. Maka dari hubungan malam itu lahirlah anak laki-laki. Namanya Abdullah. Di kemudian hari, Abdullah ini punya anak 9. Seluruhnya hafal Quran. Ini berkah kesabaran, ya. Berkah adilnya istri terhadap suami. Meskipun sedih, tidak menghilangkan hak suami sedikit pun. Suami tetap makan malam dengan nikmat, ya, tetap mendapatkan nafkah batin, ya, maka diberkahi oleh Allah keturunannya. Ini yang keberapa? 2. Terakhir yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agar kita selamat, ya, dunia selamat, akhirat selamat. Yaitu kata Nabi, al-qasdu fil faqri wal ghina. Hidup sederhana, baik miskin maupun kaya. Kesederhanaan ini adalah akhlak mulia. Makanya Rasulullah meskipun kaya, hidupnya sederhana. Rasulullah meminang Khadijah. Berapa maharnya, Pak? Ya, 20 ekor unta betina. Kalau 1 ekor unta hari ini misalnya 35 juta. Ya, rata-rata 35 juta. Kali 20, berapa itu? 700 juta. Anak muda umur 25 tahun, maharnya 700 juta. Miskin apa kaya, Pak? Kaya. Ya. Tapi kita hari ini bisa melihat replika rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di museum dekat Masjid Nabawi. Berapa luas rumah Nabi itu? Kecil. Terbuat dari apa dindingnya? Hanya dilapisi tanah liat. Demikian pula lantainya, tanah liat. Ya, ranjangnya dari pelepah kurma. Perabotannya enggak banyak. Sangat sederhana. Begitulah kesederhanaan itu adalah akhlak mulia. Kalau kita ingin selamat, dunia selamat, akhirat selamat, maka hiduplah sederhana. Orang kok hidupnya sederhana, ya, maka insya Allah di dunia selamat. Selamat dari hutang. Selamat dari
riba. Termasuk selamat dari korupsi. Ya. Orang kalau hidupnya sederhana, enggak korupsi. Kenapa ada orang korupsi? Karena gaya hidupnya mewah. Sehingga meskipun gajinya besar, enggak mencukupi gaya hidupnya. Akhirnya korupsi. Ya, maka jangan heran, Pak. Ada orang terkenal, katanya public figure, bintang iklan dan lain sebagainya. Kok menjual diri? Ya. Apa sebabnya? Tidak sederhana. Maka orang kalau hidupnya sederhana, di dunia selamat, di akhirat selamat. Maka Rasulullah memandu kehidupan kita agar selamat. Ya. Bagaimana kata Nabi? Kafa bil mar'i sarofan idza ishtara kullamashtaha. Cukup orang itu disebut boros kalau dia membeli seluruh keinginannya. Jadi kita kalau belanja, maka prinsipnya apa? Sesuai kebutuhan. Kalau perlu, maka beli. Kalau tidak, maka jangan. Jangan seperti kebanyakan orang hari ini, terutama ibu-ibu. Pelan-pelan aja Pak, kedengeran dari rumah. Belanjanya itu aji mumpung. Mumpung diskon Ustaz. Ya. Sehingga kantong suaminya sampai jebol. Gara-gara apa? Diskon. Makanya Umar pernah menegur orang yang memborong semua keinginannya. Kata Umar, "Akullamashthahaita ishtaraita." Apakah semua yang kamu ingini itu harus kamu beli? Ya. Inilah beberapa perkara, 3 perkara yang menyelamatkan kehidupan kita, selamat di dunia, selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik, pertolongan yang besar oleh Allah dalam kehidupan kita, sehingga selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah itu kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.